kita belajar budaya kerja juga waktu bimbingan karir. Nah, itu juga menurut saya bermanfaat untuk sekarang. Perkenalkan, saya Naura Farika Rahman. Saya dari Universitas Amikom Mojokerto, Prodi Sistem Informasi, alumni student MyEdusolve, pathway UI UX Design. Aku tahu MyEdusolve ini dari Instagram. Kenapa memilih MyEdusolve? Soalnya dari persyaratannya dan juga benefit yang diberikan dari MyEdusolve ini berbeda dari mitra yang lain. Contohnya yaitu sertifikasi nasional secara gratis dan juga pelatihan bimbingan karir dan pelatihan bahasa Inggris. Mungkin di mitra lain ada yang hanya belajarnya itu terkait bidangnya saja, bidang terkait UI UX-nya saja. Tapi di MyEdusolve ini aku bisa dibantu untuk bimbingan karir seperti pembuatan CV dan juga memperbarui LinkedIn secara profesional seperti itu. Dan juga aku mendapatkan kelas bahasa Inggris yang mana bisa mengimprove untuk pembelajaran skill bahasa Inggrisku gitu Kak. Memang sistem informasi ini lebih relate ke data analis ya Kak. Cuma saya minatnya ke UI UX design karena saat di semester 3 di waktu kuliah saya ini belajar teori sistem informasi. Nah, di situ kan belajar ini kan kayak membuat flowchart dan alur flow, dan itu membuat saya tertarik untuk merancang sebuah aplikasi seperti itu Kak. Dan juga memang pada dasarnya sebelumnya waktu saya SMA ini mengambil bidang multimedia dan saya merasa kalau passion saya itu di situ. Nah, tetapi kan saya juga belum ada materi terkait UI UX waktu kuliah, jadinya saya ingin mempelajari lebih dalam melalui studi independen seperti itu Kak. Ya. Tantangannya itu kayak lebih ke belajar tentang research Kak. Ternyata UI UX design ini nggak cuma tentang desain aja, tapi juga memahami cara kebutuhan penggunanya seperti apa, dan juga aplikasi yang baik itu seperti apa dari segi bisnis dan juga pengguna. Nah, itu menurut saya itu tantangan lumayan cukup sulit ya, karena saya belum punya basic UX research, jadinya menurut saya itu tantangan gitu Kak. Tapi seru belajar UX research di MyEdusolve. Yang bikin seru itu karena tugasnya itu dikasihnya real project, jadi dikasih kesempatan buat beneran ngelakuin kayak project itu dan juga beneran ngelakuin UX research. Nah, ini tantangannya kan kami sebagai mentee juga perlu nyari user aslinya kan, dan juga perlu melakukan wawancara secara langsung. Nah, itu menurut saya jadi pengalaman yang berharga saat mengikuti studi independen. Kebetulan di kelasku ini mentornya ada 2, ada Kak Sandi sama Kak Hana. Jadi untuk mentor UX research-nya itu ada Kak Sandi. Nah, Kak Sandi ini orangnya sabar ya, tapi mungkin emang cara ngajarnya cepat. Cuma nanti di akhir misalkan ada sesi tanya jawab, ini Kak Sandi bakal ngasih kesempatan buat kita tanya atau sekedar diskusi seperti itu Kak. Jadi misalkan ada yang belum paham, memang diulang meskipun kita kayak ditanyain udah paham gitu, tapi masih pada diem aja, itu kan biasanya pada nggak paham, cuma pada malu. Nah, ini Kak Sandi langsung jelasin dan juga kayak nggak banyak kasih insight terkait di luar materinya, mungkin kayak pekerjaannya atau karirnya, pengalamannya sebagai UX researcher. Nah, kalau Kak Hana sendiri ini kan lebih ke mentor Adobe Illustrator-nya. Nah, ini Kak Hana sabar banget ngajarinya satu-satu karena kan banyak teman-teman yang masih mulai dari nol. Nah, ini Kak Hana benar-benar ngajarinya dari nol dan juga pelan-pelan gitu Kak. Memang sesuai planku ini di semester 5 ingin mengambil studi independen terlebih dahulu karena ingin mencari ilmu terlebih dahulu terkait UI UX. Nanti saat di semester 6 mendaftar magang. Nah, alhamdulillah saat mendaftar magang untuk semester 6 ini saya keterima di PT Trisumber Alkarya Trijaya Sesmo gitu Kak, sebagai UI UX designer. Yang berharga itu kan yang pertama tentunya dari Kak Sandi ya untuk penggunaan Figma. Jadi penggunaan Figma untuk kemarin di pembelajaran MyEdusolve itu sangat berarti untuk
keseharian magangnya, karena kan menggunakan kebetulan penggunaan toolsnya Figma. Jadi untuk penggunaan seperti varian terus instant swap-nya itu berguna untuk kegiatan sehari-hari di sini Kak. Dan juga kita belajar budaya kerja juga waktu bimbingan karir. Nah itu juga menurut saya bermanfaat untuk sekarang. Peran sertifikatnya itu sangat membantu ya, selain untuk kalau kita udah pernah ikut sertifikasi, ini juga bisa buat nambah di portofolio atau CV dan juga untuk di LinkedIn. Benefitnya itu banyak ya buat media, termasuknya sangat banyak karena selain dapet tentang gateway-nya, nah nantinya ini juga dikasih kesempatan buat saling mengenal sama kakak mentor yang lain, seperti ikut masterclass dan juga ikut bonding game gitu. Dan juga kakak-kakak di Medisoft ini baik-baik banget. Jadi misal kita ada keluh hari itu langsung kayak ditindak di hari itu juga, kecuali kalau misalnya nah pembelajarannya juga fleksibel ya, nggak terlalu lama. Menurutku itu udah tepat, karena kalau misalnya terlalu lama itu juga jadinya nggak fokus dan juga cepet bosan gitu untuk dengerinnya. Jadi untuk 2 jam menurutku udah sesuai, dan juga setiap minggu kan ada tugas. Nah itu menurut saya lebih baik itu, karena biar kita juga jadi tahu kan kita paham nggak sama materinya, dan juga dapat terkait pelatihan bahasa Inggris. Nah pelatihan bahasa Inggris ini meskipun nggak wajib, tapi termasuk fasilitas yang ditawarkan yang sangat baik dari Medisoft. Mengucapkan terima kasih banyak dari Medisoft karena udah ngasih kesempatan buat ikut sertifikasi nasional. Mungkin kalau misalkan aku sendiri nggak bisa ikut tanpa ikut Medisoft.